Di suatu siang yang terik ketika matahari tepat berada di atas kepala, Albert Paliling alias Kiki terlihat menghentikan sepeda motornya tepat di depan rumah opanya yang bernama Franz Paliling 76 tahun yang berlokasi di Kelurahan Keraton Luwuk, Sulawesi Tengah. Rumah itu menyimpan banyak sekali kenangan masa kecilnya. Kiki tentu ingat betapa omanya yang bernama Roswita Daun Lele 73 tahun tak pernah jemu untuk terus menimang si mungil Kiki dulu tatkala Kiki baru saja dilahirkan di dunia fana ini. Nyanyian lembut penuh makna, belayan halus tangan seorang nenek menghiasi hari-hari Kiki dulu. Dan bayangan itu masih ada menghiasi ruang kosong di rumah itu. Dan sekali lagi Kiki pasti masih ingat akan hal itu. Di siang itu ketika ia datang seorang diri, ia tak menemui opanya. Ia hanya berjumpa dengan omanya di dapur pas ketika si oma baru saja selesai memasak. "Di mana Opa?" tanya Kiki. Oma yang kaget kemudian menjawab, "Kapan kau datang? Opa lagi motong rumput tuh di kebun." Kiki yang sudah terbiasa datang ke rumah itu sempat melihat kondisi rumah yang di siang itu hanya ada dirinya, Opa Franz Paliling dan Oma Roswita Daun Lele. Setelah memantau keadaan rumah, Kiki kemudian duduk di bangku ruang tamu. Tak lama ia segera beranjak menuju dapur dan ia ambil makanan yang baru aja omanya masak itu. Makan siang dulu biar kuat menghadapi hari yang berat dan biar nggak oleng. Setelah selesai menyantap makan siangnya, tak lama datanglah Anda Rais Paliling, seorang PNS Pemkat Luwuk. Anda Rais adalah ayah dari Kiki sendiri. Sama, di siang itu Anda datang ke rumah orang tuanya untuk menyantap makan siangnya. Walau Oma Roswita sempat berkata, "Jangan kau ambil banyak-banyak, sebab Oma tak ke pasar tadi pagi." Setelah tuntas dengan makan siangnya, Anda kemudian pergi kembali menuju kantornya. Sementara Kiki di siang itu masih berada di rumah omanya. Tak lama kemudian, setelah kepergian Anda, masuklah Opa Franz Paliling ke dalam rumah dari kebun. Si Opa yang juga adalah mantan anggota DPRD Banggai. Ia sapa Kiki cucu kesayangannya dan kemudian ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaiannya yang basah akibat keringat. Setelah berganti, Opa kemudian menuju dapur. Nah, sekarang waktunya bagi Opa dan Oma untuk menyantap makan siang mereka. Setelah selesai dengan makan siang mereka masing-masing, Opa Franz Paliling kembali masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Begitu pula dengan Oma Roswita. Melihat si Opa masuk ke dalam kamar, Oma nggak mau ketinggalan. Ia juga segera beranjak masuk ke dalam kamarnya yang berlokasi di samping kamar Opa. Mereka berdua memiliki kamar yang berbeda. Melihat kondisi rumah Oma Opa yang mulai sepi, Kiki segera beranjak menuju sebuah kamar kosong yang tepat berada di dekat posisi di mana ia sedang duduk kala itu. Ia masuki kamar itu dan ia ambil sajam yang ternyata telah ia siapkan dan telah ia sembunyikan sebelumnya. Lalu ia bawa sajam itu dengan tangan kanannya dan masuk ke dalam kamar Oma Roswita Daun Lele. Di dalam kamar Kiki sempat melihat si Oma sedang tertidur dengan pulas. Sebelum bertindak lebih jauh, Kiki sempat berdoa dalam hati dan ia katakan, "Ampuni salah dosa saya. Saya tahu mungkin kesalahan ini nggak bisa dimaafkan olehmu, tapi saya mohon ampun samamu. Amin." Tak lama setelah doa itu terucap dengan masih bersajam, Kiki dekati tubuh Oma yang rebah itu dan langsung tanpa babi bu, ia arahkan benda itu tepat mengenai leher Oma Roswita Daun Lele satu kali. Menerima serangan mendadak nan fatal itu membuat Oma Roswita Daun Lele terdiam. Noda merah kemudian berhias, dan tak lama kemudian Oma Roswita dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah tuntas urusannya dengan si Oma, Kiki kemudian segera beranjak menuju kamar Opa Franz Paliling di samping. Kiki yang masih bersajam kemudian mendekati tubuh Opa yang masih rebah di atas ranjang. Dan sama, Kiki melakukan hal yang sama dengan apa yang ia lakukan kepada Oma Roswita sebelumnya. Di siang itu, 23 Maret 2017, dua nyawa pergi menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas membereskan tugas yang ia emban, Kiki segera pergi meninggalkan rumah megah itu dari pintu samping. Namun belum juga Kiki pergi jauh dari rumah, ia kembali. Ada apa? Kiki lupa sesuatu. Ia bermaksud ingin membuat keadaan itu seolah-olah terjadi sebuah perampokan. Kiki acak-acak kamar Opa omanya, isi dalam lemari ia hambur keluar, hingga kedua kamar itu persis seperti kapal pecah. Selesai, Kiki pergi tanpa merasa bersalah sedikit pun. 15 September 2017 adalah sidang putusan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Luwuk. Di dalam persidangan itu, Albert Paliling alias Kiki divonis 9 tahun penjara atas kejahatannya dalam menghilangkan Oma dan Opanya. Ia mendapatkan vonis itu sebab di tahun 2017 Kiki masih di bawah umur. Ia masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan peraturannya terdakwa yang masih di bawah umur akan mendapatkan tanda kutip special treatment.
Dari akuan-akuan yang Kiki beberkan semua itu lalu terungkap. Ia mengaku ia hanya disuruh untuk melakukan hal itu dengan iming-iming imbalan uang untuk membeli sebuah sepeda motor. Kiki tega melakukan tindakan ngeri itu. Dan yang semakin membuatnya miris adalah orang yang menyuruh ia untuk melakukan hal itu adalah pamannya sendiri, yang juga merupakan anak dari Opa Franz Paliling dan Oma Roswitha Daunlele. Bisa apa dia? Kiki masih remaja, masih muda, namun labil ketika ia mendapatkan betapa iming-iming itu sungguh menggetarkan hatinya. Demi sebuah harta yang fana, ia tega menghilangkan sosok yang menjadi kenangannya di masa lalu. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Di sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Kraton, Banggai, Sulawesi Tengah, berdiri sebuah rumah megah yang dihuni oleh pasangan lanjut usia, Opa Franz Paliling 78 tahun dan Oma Roswitha Daunlele 73 tahun. Rumah itu berdiri dengan kokoh di pusat kota, tempatnya strategis dan mudah dijangkau dari segala arah. Jadi wajar ada sebuah sumber yang menginformasikan tafsiran rumah itu jika dijual bisa mencapai 12 miliar rupiah. Oma dan Opa Paliling merupakan pasangan yang telah menempati rumah itu jauh sebelum Kecamatan Kraton berubah menjadi daerah sentral seperti saat ini. Banyak pembangunan yang telah terjadi di tempat itu, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Opa Franz bukanlah orang sembarangan. Dari berbagai sumber yang berhasil saya kulik, beliau merupakan seorang pensiunan PNS yang pernah menjadi seorang guru mata pelajaran ilmu pasti di SMA Negeri 1 Luwuk. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Dan puncak karirnya adalah beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD di wilayah Banggai. Dari pernikahan bahagianya dengan Oma Roswitha Daunlele, mereka dikaruniai 6 orang anak yang kesemuanya kini telah mandiri dan memiliki kehidupan masing-masing. 2 di antaranya, sejauh informasi yang saya dapatkan, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua orang itu adalah Antonius Paliling dan Andreas Paliling. Dalam menjalani kehidupan hari-harinya selepas Opa Franz berada di masa pensiunnya, tentulah ia jalani dengan penuh sukacita, berkebun, bersosialisasi, ikut macam-macam kegiatan agama ia jalani untuk mengisi hari-hari tuanya. Selain dikenal sebagai pribadi yang cukup disegani di lingkungan tempat ia tinggal, Opa juga merupakan orang yang pandai dalam mengelola keuangannya. Tentu hal ini Oma juga ikut andil. Selama ia bekerja, pelan-pelan uang hasil keringatnya itu ia tabung dan ia investasikan uang-uangnya itu ke dalam bentuk harta tak bergerak berupa kapling-kapling tanah yang tersebar di berbagai tempat di wilayahnya. Niatnya cuma satu, ia miliki itu untuk masa tuanya dan tentu juga untuk dia bagikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya kelak. Ada sebuah permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan yang dijalani oleh Opa Franz kala itu di tahun 2017. Sebuah masalah yang alot yang melibatkan ia sebagai orang tua dan anak-anaknya, terutama masalahnya dengan Anton Paliling. Disebutkan dalam sebuah sumber yang saya baca telah banyak saksi yang melihat Anton memasang sebuah papan besar bertuliskan rumah ini dijual tepat di depan pagar rumah itu. Ya, walau sering pula Opa membongkar papan itu, namun tidak menyurutkan niat Anton untuk kembali membujuk ayahnya untuk menjual saja rumah yang menjadi tempat tinggalnya pada saat itu. Salah satu permintaan Anton yang pernah ia layangkan dalam rangka meminta ayahnya itu untuk menjual rumah sekaligus tanahnya itu adalah terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang lalu. Di malam itu, selepas Anton pulang kerja dari rumahnya yang berlokasi tak jauh dari rumah Opa, ia bersama istrinya yang bernama Rosmiati mendatangi rumah yang menjadi pokok permasalahan kala itu. Di tengah-tengah perbincangan keluarga yang diselingi makan malam itu, Anton kemudianlah yang membuka perbincangan terkait penjualan rumah itu. Kala itu ia mengatakan bahwa ada orang yang tertarik untuk membeli rumah itu seharga 3 miliar rupiah. Jumlah yang menurut Anton sudah cukup baginya. Dari berbagai sumber yang berhasil saya himpun disebutkan berbeda dengan Opa. Kala itu Opa mengatakan ia baru akan melepas rumah dan tanah yang ia miliki jika harganya mencapai 5 miliar rupiah. Anton tentu gusar mendengar hal itu sebab ia pesimis dengan harga yang begitu tinggi dengan rumah yang menurut Anton sudah banyak dimakan rayap. Mana ada yang mau harga segitu? Namun Opa tetap pada pendiriannya agar bisalah ia menjual dengan harga 5 miliar rupiah. Buntu, di malam itu perbincangan mengalami deadlock alias tak menemukan kata sepakat. Anton yang gusar segera ia dorong kursi makan dan segera pergi berlalu meninggalkan rumah Opa. Tak lama setelah Anton berlalu dengan menyimpan rasa marah dalam hatinya, kemudian datanglah adik Anton yang bernama Andreas Paliling
yang juga merupakan salah satu putra Opa Franz yang bekerja sebagai ASN. Di malam itu tujuan Anda datang ke rumah orang tuanya adalah sama seperti Anton, untuk membicarakan rencana penjualan rumah dan tanah itu. Anda seia sekata dengan abangnya Anton. Mau tunggu apa lagi? Rumah sudah mau rusak, kenapa nggak dijual saja? Mumpung ada yang mau 3 miliar, kenapa tidak? Opa yang mendengar hal itu kemudian berjalan mendekati Anda. Ia pegang pundaknya dan ia katakan, Opa jual 5 miliar supaya kalian dapat bagian yang sama dan banyak. hanya itu tujuan Opa, menahan agar rumah itu tak segera dijual. Ia sayang kepada anak-anaknya dan mau anak-anaknya nanti gak hidup dalam derita. Mohon bersabar. Waktu pun terus berlalu, seiring dengan bunga-bunga yang mekar di kebun. Di pagi itu atau tak lama setelah penolakan untuk menjual rumah itu terlontar dari mulut Opa. Tiba-tiba saja Anton mendengar kabar bahwa ada sebidang tanah milik Opa yang berada di desa Lenyek telah dijual tanpa adanya pemberitahuan kepada Anton. Tentu hal itu membuat Anton menjadi marah, sebab kenapa dia sebagai putra tak dikabari. Kemarahan Anton semakin menjadi ketika ia tahu bahwa tanah yang dijual dengan harga 20 juta itu uangnya akan dipakai untuk menutupi biaya pendidikan Ningsih, cucu Opa yang lain yang tinggal bersama dengannya di rumah Opa. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat semuanya semakin runyam. Kala itu dari informasi yang berhasil saya dapatkan, Anton yang murka segera mendatangi rumah Opa di malam hari. Ia hampiri Ningsih dan ia katakan bahwa Ningsih dan ibunya yang bernama Andriana Paliling harus segera angkat kaki dari rumah Opa. Sebab menurut Anton keberadaan Andriana dan Ningsih cuma menjadi beban Opa. Pertengkaran yang terjadi di malam itu kemudian melahirkan perginya Ningsih dan ibunya Andriana keluar dari rumah itu. Mereka nggak tahan atas desakan-desakan dan omelan-omelan yang Anton layangkan. Opa dan Oma yang mengetahui pertengkaran di malam itu hanya bisa duduk terdiam sambil sesekali mengusap pipinya yang basah akibat air mata yang turun di malam itu. Dan puncak segala amarah Anton yang tak terbendung itu memuncak di tanggal 7 Maret 2017. Namun sayang amarah yang hinggap di hati dan pikiran Anton di hari itu bercampur dengan dendam yang membutakan hati dan pikirannya. Dalam akuan yang Kiki beberkan, di hari itu terjadi pertemuan antara Kiki dan Anton yang bertempat di rumah orang tua Kiki, Andarais Paliling, di desa Tontouan. Di saat itu Anton berbicara dan menawari Kiki untuk melakukan semacam bisnis, yang dimana jika sampai goal bisnis itu, Kiki akan mendapatkan uang yang bisa dipakai untuk membeli sepeda motor. Kiki adalah pelajar kelas 2 SMA yang juga punya riwayat juara karate. Selain itu, dari sebuah sumber menyebutkan bahwa Kiki merupakan pribadi yang bermasalah. Dia dikatakan pernah terlibat dalam sebuah kasus pencurian, narkobita, bahkan miras pun menjadi sahabat bagi Kiki. Kiki tentu bingung akan maksud yang disampaikan pamannya kala itu. Pikirannya nggak paham ada tujuan apa di balik perkataan Anton. Lebih lanjut dikatakan oleh Kiki, ia mengaku bahwa pada saat itu Anton menyuruhnya untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Opa Franz Paliling dan Oma Roswita Daun Lele. Kaget, tentu. Apa Kiki mau? Mau. Kiki mau melakukannya. Namun Kiki membutuhkan waktu untuk bisa meyakinkan dirinya atas segala yang telah diperintahkan oleh pamannya Anton Paliling. Dan singkatnya, hari gelap itu tiba di tanggal 23 Maret 2017. Seperti yang saya telah singgung di awal video, Kiki di siang itu datang dengan meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama Zulfian. Ia katakan bahwa pada saat itu ia mau minjem sepeda motornya untuk menjemput pacarnya yang bernama Gaby. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor, segera ia siapkan sajam yang tersimpan di rumahnya. Ia masukkan ke dalam tas miliknya. Dan dengan menggunakan sepeda motor, Kiki datangi rumah Opa dan Omanya di Kecamatan Keraton. Dan terjadilah hal yang sungguh membuat kita semua tercengang. Betapa ia sungguh dengan tega melakukan semua itu kepada orang yang sebetulnya mencintai Kiki dengan sepenuh hatinya. Kasus ini mulai muncul ke permukaan setelah ditemukannya tubuh Oma dan Opa itu dalam keadaan tak bernyawa oleh salah satu buah hatinya yang merasa heran di sore itu orang tuanya tak kunjung keluar dari kamarnya masing-masing. Biasanya di jam 4 sore, Oma dan Opa sudah disibukkan dengan banyak kegiatan seperti berkebun, memasak, dan lain-lain. Ia yang curiga dan penasaran, kemudian ia langkahkan kakinya mendekati kamar dan ia buka kamar orang tuanya itu. Betapa syok hatinya ketika ia melihat kedua orang tuanya dalam keadaan yang sungguh menyedihkan. Saya ucapkan duka yang mendalam. Polisi dengan mudah mendapati siapa pelaku utamanya yang adalah Kiki. Dari bukti rekaman CCTV yang merekam detik-detik dirinya datang dan pergi di waktu-waktu dugaan Opa dan Oma kehilangan nyawanya.
CCTV itu adalah milik kantor Trakindo yang berlokasi tepat di depan rumah Opa di keraton. Kiki diamankan tak lama kemudian, dan dari mulutnya lah ia mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh Anton Paliling, pamannya sendiri. Menyusul setelah itu Anton juga diamankan dan segera mengemban status tersangka. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Luwuk, melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis kepada Anton Paliling dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan Kiki yang seperti saya katakan di awal, ia diganjar dengan 9 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.